Tes 1 2 3. Oke. Oke guys, balik lagi ke video Jago Pajak. Hari ini seperti biasa kita dalam pembahasan UTS kita rekam dari kelas ya guys. Ini di kelas 228. Oke. Kita mulai aja guys di soalnya ya. Jadi ini PT Ciletuh Gelis, akun-akunnya sebagaimana yang ada di trial balance awal. Kemudian oke, kita mulai dari transaksi yang pertama. Tapi ini soalnya jauh lebih gampang ya guys dibandingkan dengan soal UTS tahun sebelumnya ya. Jadi kalau mau ngerjain jangan yang ini sebetulnya ya, latihan dari soal tahun sebelumnya itu lebih baik karena lebih susah ya kan. Kalau ini ntar takutnya ketika ujian soal lebih susah kalian bingung ya gak? Kita mulai dari yang pertama ya, membayar apa tadi? Membayar gaji ya bulan Desember. Nih gue dikasih tahu utang lagi ya kan tinggal terus membayar gaji bulan Desember gitu ya, gak usah pakai utang. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya baik kan boleh ya, dosen baik kasih soal baik kan boleh. Nah ini membayar utang gaji bulan Desember 100 juta. Ya tentu judulnya adalah debitnya salaries and wages payable pada cash. Itu udah pasti ya teman-teman. Dan benar, ini benar. Yang kedua sekarang kita lihat soalnya apa guys. Meminjam uang ke bank dan menandatangani mortgage payable sebesar 500 juta. 12% 5 tahun, cicilan tiap tahun sebesar 138.705.000, dibayar mulai tanggal 2 Januari 2018. Ini ada yang ngecek ya? Bener nggak nih present value-nya sampai 500 juta? Ini harusnya ya 138.705 ya kan? Di present value annuity dengan bunga 12% periode 5 harusnya hasilnya 500 juta harusnya, dan ternyata benar 500 juta. Saya udah ngecek tadi ya di kelas 223 ya. Jadi penting sekali sebelum membuat soal berarti memahami konsep ini ya. Pak Kodirin ini memang luar biasa ya Pak Kodirin ya. Ya. Nah lanjut ya teman-teman. Jadi jangan Pak Kodirin sini. Siapa? Pengantar siapa? Oh Pak Nur Hamid. Nah jumlahnya gimana? Gampang sekali, minjam uang berarti mortgage payable pada cash pada mortgage payable senilai 500 juta, betul 500 juta ya. Lanjut, sangat mudah teman-teman. Yang ketiga, mengumumkan 5% ordinary share dividend ya. Harga pasar saham saat ini adalah 12.000 per lembar. Nah sekarang ordinary share-nya ada berapa lembar? Di sini kan 10 miliar ya. Berarti ada 1 juta lembar. Kalau 1 juta lembar 5%-nya berapa? Berapa? 50.000 lembar ya. Iya kan? Berarti kalau 50.000 lembar bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti 50.000 lembar ya. Harga parnya berapa? 10.000 ya. Berarti 50.000 dikali 10.000 berapa tuh? 500 juta, ya kan? Berarti di sini share premium ordinary share dividend distributable-nya senilai nilai par 500 juta ya kan? Kemudian share dividennya senilai harga pasarnya 12.000 dikali 5.000 lembar. Ya kan? Berarti 600 juta sehingga share premium ordinary adalah 100 juta. Oke, betul? Selanjutnya
4 Januari, ya kan? Membeli 50.000 lembar ordinary share untuk treasury dengan harga 12.000. Berarti treasury share-nya 50.000 dikali 12.000 berapa? 600 juta pada cash, betul 600 juta ya. Kemudian yang tanggal Januari, tanggal berapa nih? 15 Januari, membeli surplus secara kredit senilai 20 juta dengan ketentuan N/30. Berarti surplusnya di debit, kreditnya account payable senilai 220 juta. Mudah sekali teman-teman ya. Selanjutnya, ini namanya 1,5 jam teman-teman selesai harusnya kalau soal kayak gini. 2 Februari menjual 10.000 lembar saham treasury dengan harga 13.000 per lembar. Oke, tadi berapa belinya? 12.000. Berarti 13.000 dikali 10.000 berapa? 130 juta. Belinya 120 juta. Berarti di sini ada share premium treasury senilai 10 juta. Kemudian mana lagi? Oh ini tanggal 10 menerbitkan 400 lembar saham preferred untuk membeli tanah yang memiliki nilai pasar 500 juta. Berarti yang digunakan adalah nilai tanah ya, 500 juta. Berarti di sini ada share, ada lainnya berapa nilainya? 500 juta. Kemudian share capital preference-nya adalah 400 lembar dikali 1 juta ya. Berarti 400 juta. Sisanya adalah share premium preference 1 juta. Ini benar semua yang lain nih. Pada pintar-pintar ya. Ada DMC juga sana ya. Nah, 14 Februari menerbitkan notes payable 60 hari 6% seharga 220 juta terkait dengan transaksi tanggal 15 Januari. Berarti yang ini nggak bisa dilunasi ya, iya kan? Maka dia terbitkan notes payable. Berarti notes payable pada account payable. Account payable pada notes payable, sorry. Account payable pada notes payable senilai 220 juta. Kemudian tanggal 1 Maret menerbitkan ordinary share dividen sesuai pengumuman tanggal 3 Januari. Yang ini ya. Yang ini kan? Berarti OSDD-nya di debit, kreditnya adalah share capital ordinary. Tadi OSDD berapa? 500 juta. Berarti OSDD 500 juta, share capital ordinary 500 juta. Oke, lanjut. Tanggal 2 April menjual 15.000 lembar saham treasury dengan harga 11.000 per lembar, ya kan? Berarti kita lihat ya. Berarti tadi belinya berapa? 12.000 ya? Iya kan? 15.000 dikali 12.000 berapa? 180 juta. Berarti harga pokok treasury-nya 180 kan? Kita dapat duitnya adalah 11.000 dikali 15.105 kan? Berarti di sini ada sejenis kerugian berapa? 15.000. Yang pertama ditutupi sama share premium treasury. Di sini 10.000 ya. Nah, tapi nggak cukup ya. Maka kita harus jurnal retain earning debit. Jelas sampai sini? Kemudian 15 April melunasi notes payable yang diterbitkan tanggal 14 Februari. Ya. Melunasi notes payable yang diterbitkan tanggal 14 Februari. Berarti notes payable dari debit 60 berarti 220 juta ya. Bunganya berapa? 6% dikali 220 juta dikali 60 per 360 gitu ya. 2.200.000. Ini caranya ada ya? Oh yang ini ya. 220 juta dikali 6% dikali 60 per 360 2.200.000 ya. Oke, dan cash 222.200.000. Mudah sekali teman-teman ya. Lanjut 1 Mei. 1 Mei. Mana 1 Mei? Membayar bunga obligasi seri A 42 juta dan mengamortisasi premium senilai 1.600.000. Pada akhir tahun lalu sudah diakui interest payable senilai 30 juta.
Oke ya, ini amortisasinya juga dikasih tahu ya. Ya. Keren banget ini. Bayar rumah 45, amortisasi premium 1.600.000, berarti pokoknya berapa? Berapa? Pokok ya. Maksudnya interest expense ya, sorry. 45 juta dikurangi 1.600.000 berapa? 43.400 ya. 43.400. Interest payable-nya 30, berarti expense-nya berapa? 13.400.000. Jelas semua ya? Oke. Benar nggak? Mana tadi? Yang mana? Ini ya? Oh, dipisah. Dipisah ya? Saya. Ini kan 45 ya? Bener, 30-15. Ya kan? Interest expense-nya dikurangin kan? Masuk ke amortisasi apa nih? Premium ya? Amortisasi premium 1.600.000. Ya. Kemudian yang di bawahnya apa nih? 500 juta nih. Oh, 1 Mei juga. Oke. Ini jelas ya? Kemudian 1 Mei apa tuh? Melunasi bonds payable yang sudah jatuh tempo, face value-nya 500 juta. Ini berkaitan dengan yang ini kan? Seri A kan masih? Nah, karena memang seharusnya nanti kalau teman-teman di dalam ujian kemungkinan nggak ada kayak 1 Mei yang di atas itu dikasih tahu tuh baik banget teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu sendiri gitu bahwa harus jurnal bunga dan amortisasi dulu baru jurnal pelunasan. Gitu ya? Ini baik banget soalnya. Jadi jurnal dulu amortisasinya, jurnal bunganya, baru jurnal pelunasan. Jelas ya? Nah, oke. Jadi 500 juta ya, bonds payable-nya di debit, kreditnya apa? Cash, senilai 500 juta. Jelas sampai sini? Lanjut 1 Juni. Apa 1 Juni nih? Membayar bunga obligasi seri B 45 juta pada akhir tahun lalu sudah diakui atas payable 26.250. Face value obligasi ini ada 500 juta dan dulu terjual pada kurs 100, berarti nggak ada premium, nggak ada diskon ya. Berarti ya udah interest cashnya kan 45, interest expense-nya berarti ini kurang ini ya, berapa tuh? 18.750 ya. Oke, expense 18.750, payable 26.250 dan cash 45 juta. Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali lagi. Penekanannya ada dua ya. Sekarang mana lagi teman-teman? Melunasi, ya kan? Obligasi seri B sebelum jatuh tempo secara tunai pada kurs 101. Face value-nya 500 ya. Berarti 101% dari 500 juta. Berapa tuh? 505. Berarti ada kan cash yang kurang 505. Bon yang kurangin 500, berarti ada loss sebesar 5 juta. Oke, bener ya, 500, 5 dan 5 juta. Ini loss on redemption namanya di daftar akunnya ya. Ya, bond redemption ya. Dilihat di daftar akun ya. Pakai S ya. Ini ya. Kemudian 2 Juni meminjam uang dari bank dan menandatangani notes payable sebesar 187.500 60 hari 8%. Di cash debit kreditnya notes payable ya 187.500 ya. Kemudian 1 Juli ini ya,
Menurut kamu dikasih seri C sebanyak 100 lembar 5 juta nilai kuponnya ya. 10% 5 tahun, bayar bunga tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli, tingkat bunga pasar adalah 12%. Amortisasi menggunakan efektif interest. Ini semi anuali berarti ya. Oke, semi anuali berarti nilai nominal obligasinya 500 juta ya. Berarti kita cari dulu present value-nya ya. 500 juta dikalikan dengan ini 6% ya. Dan 5 tahun berarti periodenya 10 ya. Karena semi anuali. Berarti ini ya. 0,558 4 dikali 500 juta, betul ya? Ditambah dengan bunganya 500 juta dikali 10% kan? 50 dikali 5%, sorry. 500 juta dikali 5% ya, karena semi anuali berarti berapa tuh? 25 juta dikali present value annuity 6% 10 period, berarti 7,36. Jelas ya? Jelas. Berapa tuh hasilnya? 463.200 ya. Ada caranya sini. Ini ya. Oke, benar. Benar. Oke. Ini salah nih. Benar ya. Dikali 5% benar. Oke, sudah? Jelas ya? Oke, kemudian mana lagi? Sekarang tanggal berapa? 1 Agustus 1 Juli ya? Tadi 1 Juli ya? Sekarang 1 Agustus membayar bunga bank atas transaksi tanggal 2 Juni dan perpanjang pinjaman dengan menerbitkan notes payable sebesar 1,7500 6 bulan 10%. Berarti bayar bunga ya? Interest expense pada cash 1,87500 dikali 8% dikali 60 per 360. Berapa tuh? Bener nih? Oke. Kemudian ya, bisa juga notes payable, pada notes payable juga boleh. Ini sebetulnya account payable-nya apa? Maksudnya account payable kenapa nih? Kenapa Mas Ilmi nih? Daniel? Salah ya. Oke, jadi ya ini nggak pakai link nggak? Bikin ke belakangnya? Pakai link nggak? Nggak, jadi ke statement of financial position itu nggak link ya? Oke. Nggak usah diganti aja ya. Bisa juga notes payable pada notes payable, pembaharuan notes payable. Oke ya, berarti ini nggak ada ya? Oke? Kemudian udah berapa menit? 18. 1 September sekarang. Apa 1 September nih? Menerima uang muka sewa ruangan selama 1 tahun sebesar 54 juta. Menyewa langsung menempati ruangan tersebut. Ini tidak ditentukan ya, kita harus pakai pendekatan liabilities atau pendekatan pendapatan ya. Bisa pakai unearned rent atau rent revenue, nggak ada masalah. Ini pakai apa? Unearned rent, oke, nggak apa-apa. Berarti cash pada unearned rent. Ada unearned rent revenue gitu? Di worksheetnya apa? Pakai revenue juga? Ah, kan salah ya. Harusnya unearned rent. Oke. Bisa salah kalau ujian kayak gitu ya. Oh iya dong. Perlu diperhatikan nama akunnya ya. Selanjutnya, mana tadi soalnya? Ini. PT Cileto Gelis mengumumkan ordinary share split 2/1. Oke. Mau entry ya? Tapi mempengaruhi lembar saham dan harga par dari saham ordinary share. Kemudian ini ini kas kecil ya. Metodenya menggunakan impress fund
meskipun nggak dikasih tahu tapi impress fund aja kita pakai. Berarti debitnya salaries and wages payable, maintenance expense, utilities, advertising gitu ya. Cash dan beban lain, cashnya adalah 1687 ya. Sudah betul ya? Kemudian mencatat pembelian inventory secara kredit 4,5 miliar. Inventory pada account payable 4,5 miliar. Ini tahu dari mana? Pakai metode perpetual. Ya, di worksheet gak ada purchase, ya kan? Yang dia ada akun COGS. Ada akun COGS itu perpetual berarti. Dan gak ada akun purchase ya. Nanti kalau ada akun purchase berarti periodik berarti ya. Kalau nggak ada berarti perpetual. Oke, kemudian mana? Mencatat penjualan tunai sampai dengan bulan November 6,6 miliar, sudah termasuk sales tax yang dipungut 10% dari harga jual. COGS adalah 3,5 miliar. 6,6 ini berarti 1,1 ya? 110% ya? Berarti caranya nyari 10 per 110 dikali 6,6 miliar. Itu untuk PPN nya, sales tax payable nya. Dan untuk nilai salesnya adalah 100 per 110 ya kan? Dikali 6,6 miliar berarti ya. Dijual gimana? Cash 6,6, sales tax payable nya 6 miliar, 600 juta, dan sales revenue nya adalah 6 miliar. Kemudian COGS apa lagi nih? Oh ya, dan COGS pada inventory ya 3,5 miliar. Kemudian 4 Desember mencatat penyetoran sales tax 600 juta. Berarti sales tax payable debit, kreditnya adalah cash. Kemudian yang kelima 5 Desember mencatat penguasaan akun payable sebesar 4,5 miliar. Berarti akun payable pada cash 4,5 miliar. Tuh. Selanjutnya 10 apa? Desember mengumumkan cash dividen untuk saham preferred dan 150 per lembar saham biasa yang beredar untuk dengan saham tersebut tanggal 20 Desember. Dividen akan dibayar tanggal 15 Januari tahun depan. Berarti, nah ini kita hitung nih. Sekarang lembarnya ada berapa? Nah, ordinary share dulu deh. Kalau preference share dulu, preference share ada berapa? Berarti kan awalnya berapa tadi? Awalnya 2000 ya? 2000. Tadi udah terbitkan ya? Mana tuh? 400 ya? Berarti 2400 dikali dengan 100 berapa nih? Oh, cash dividend berarti dia ini ya, 5% ya? 5% dikali 2400 dikali 1 juta, ya kan? Parnya kan? Berarti berapa tuh? 120 juta. Oke ya, 5% dikali 2400 lembar dikali 1 juta. Kemudian ordinary sekarang. Nah, ordinary ini dihitung dulu ya. Di sini berapa? 1 juta per ini ya, 10.000 berarti 1 juta ya lembar ya. Dikurangi dengan ini mana sih? Ditambah dulu ini ya. Tambah berapa? 50.000? Iya nggak? 1.050.000 dikurangi 50.000, ya kan? 1 juta ditambah 10.000, 1.010.000 ditambah 15.000, 1.025.000. Kemudian di share split 2/1 berarti dikali 2 juta 50.000
1000 dikalikan dengan 150 per lembar. Berapa tuh? Ada hitungannya ya? Ini ya, ini ya. Oke, 37.500 ya. Yang preference ada in arrears gak? Nggak ada ya, nggak ada. Berarti ya udah aman ya. Di sini cash dividend pada dividends payable 427.500, betul? Selanjutnya 31 Desember, mencatat penjualan tunai bulan Desember 660 juta sudah termasuk sales tax dipungut 10% dari harga jual dan juga 350 juta. Berarti salesnya berapa? 600 juta ya. Salesnya berarti 100 per 110 dikali 660 juta. Kemudian sales tax-nya adalah 10 per 110 dikali 660 ya kan? Berarti 60 ya. Oke, berarti debitnya adalah cash ya kan? 660, sales revenue-nya adalah 600 dan sales tax payable 60 juta. Kemudian ada COGS pada inventory 350 juta. Oke, sangat mudah dan sangat cepat teman-teman. Sangat mudah. Ini 1,5 jam selesai ini harusnya. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya guys.